อเตอร์ไซค์ขับอย่างนี้สิรู้ยังว่าขึ้นมาได้ยังไงออกทุดงเลยเราไม่ต้องรอเลิกหรอครับหลวงพ่อ Halo guys, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan Mr. M di sini. Jangan panggil aku mantan, sebut saja aku alumni. Siapa tahu kita bisa reuni. Siapa yang di sini masih susah move on? Pasti banyak ya. Nah, seperti biasa Mr. M bakal menemani kalian dengan genre film komedi. Lanjutan dari Batman 1 yaitu Batman 2. Penasaran bagaimana ceritanya? Pasang posisi rebahan, gunakan headset dan caw ke alur ceritanya. Let's go. Pada saat terakhir di seri sebelumnya, Sakharin hendak mentraktir Jay. Tiba-tiba, tibalah seseorang yang tak diketahui melihat mereka. Dan tiba-tiba pria itu mengejar mereka. Jay pun meminta Sakharin untuk segera mengegas sepeda motornya kabur dari pria tersebut. Sampai akhirnya, Jay bersama Sakharin berhasil lolos dari kejaran pria itu. Karena tiba-tiba pria tua itu menabrak pintu mobil yang di saat Paman Preca membukanya. Jay menceritakan masa lalunya ke Sakharin. Diketahui kedua orang tua Jay telah cerai, dan waktu kecil Jay tinggal bersama ibunya. Namun akhirnya ibunya meninggal yang membuatnya terpaksa ia tinggal bersama ayahnya. Jay ini sangat enggan dan tidak suka kepada ayahnya, dikarenakan sang ayah memiliki sifat yang galak. Dan ternyata pria misterius tadi adalah ayahnya Jay. Tak lama kemudian, Sakharin kembali menemui teman-teman pangkalan ojeknya semasa dulu. Diketahui ternyata sekarang Sueb telah mendaftar menjadi ojol Grab dan Murtado masih sama jadi ojek pangkalan biasa. Lalu Sakharin pun curhat kepada mereka tentang si Jay yang ternyata belum bisa move on dari mantannya Piccolo. Jika kalian lupa dengan Piccolo, Piccolo adalah yang kemarin telah dipecat dari bank. Sementara itu di tempat lain akhirnya Jay bertemu dengan ayahnya. Yang ternyata alasan Jay menghindari sang ayah karena ia takut jika ayahnya mengetahui bahwa dirinya telah resign dari kantor. Di sana sang ayah ingin menjodohkan Jay kepada anak temannya. Mendengar hal tersebut, spontan Jay mengatakan bahwa dirinya telah memiliki arm aka lovely person, yaitu Sakharin. คือพ่อมีลูกเพื่อนที่น่าสนใจหลายคนแต่ว่าจ่ายมีแฟนแล้วพ่อก็ไม่รู้จักหรอกก็พามารู้จักสิ Mendengar hal tersebut, ayahnya ingin bertemu dengan keluarga besarnya Sakharin. Setelah itu, Jay pun bilang ke Sakharin dan menjelaskan apa yang terjadi untuk berpura-pura berpacaran dengan Jay. Akhirnya, Sakharin pun setuju. Lalu mereka pun ke rumah Sakharin untuk mengajak sang ibu dan memainkan peran bahwa Sakharin itu adalah pacarnya Jay. Kemudian meminta seluruh keluarga Sakharin bertemu dengan ayahnya Jay di rumahnya. Ibu Sakharin menolak, tetapi sang Paman Preca malah ingin menemani Sakharin ke sana. Lalu mereka pun segera ke rumah Jay. Dan sesampai di sana, Paman Preca yang melihat ayahnya Jay kaget karena sebelumnya mereka pernah berkelahi di jalanan. ว่ามันจะบังเอิญขนาดนี้บังเอิญวันเนี้ยเฮ้ยไม่ต้องไหว้แค่ทักทายเดี๋ยวมันจะเสียบรรยากาศซะเปล่าเชิญด้วยนะ Setelah itu, Jay bersama Sakharin diajak duduk santai dan Sakharin pun diinterogasi dengan ayahnya Jay. Yang mana sebelumnya mereka telah prepare dengan keadaan yang akan terjadi. Tak lama kemudian datanglah Murtado dan Sueb. Mereka mengaku sebagai saudaranya Sakharin. Dengan kostum yang telah dipakai, mereka mengaku bekerja sebagai pilot pada suatu maskapai penerbangan. สวัสดีครับทุกคนโทษทีคือผมเป็นอาของสักการิน นี่คุณทำงานสายการบิน เป็นกัปตันครับ ไปไกล ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่แต่เมืองหนาวครับ พ่อ Lalu tiba-tiba ayahnya Jay memperlihatkan makanan kesukaannya untuk dimakan bersama, yaitu ular.
Sontak semuanya kaget. Lalu saat mereka hendak memasak ular itu kabur dari karungnya. Dan yang lebih parahnya lagi, ayahnya J ternyata salah membeli ular, yang ternyata ular itu adalah ular kobra yang berbisa. Anjing, ya kali ular kayak gitu masa nggak langsung ngeh kalau itu ular kobra. Anjir, kebanyakan nonton Garaga si Panji, jadi tahu gue. Lanjut. Dan tiba-tiba ular itu ternyata di sekitar Paman Preca, dan adegan ini pun terjadi. ต่ำๆสิวะนี่ต่ำแล้วไม่มีต่ำไปอีกทำไมปากแห้งอย่างวะไปไหนของมันวะ Dan ternyata kobra itu masuk ke celana Paman Preca serta menggigit kakinya, yang akhirnya membuat Paman Preca pandangannya kabur tidak jelas serta berkeringat dingin. ไม่มี ใช่ใช่ไหม เฮ้ยเร็วๆเฮ้ยเอารออะไรตีเนี่ยเฮ้ยเด็ดแท้โอ้ย อ๋อ เลือดงู แล้วรอยอะไรแดงๆอ่ะพ่อ เฮ้ยเหงื่อแตกปากซีดไปหาหมอเถอะ ฮะ งูกัดพี่ ฮะ แกงกะหรี่ Ayah J yang mengetahuinya segera membawa Paman Preca ke rumah sakit, dan di saat rumah sakit, ayahnya J berbicara dengan J. Ia telah mengetahui dari gerak-gerik perilaku mereka. Mereka bukanlah keluarga asli Sakarin. Kemudian Paman Sakarin pun pulang, yang dimana kakinya patah saat dipukul anaknya sendiri. นี่ฉันพูดกับใครครับเนี่ยยิงแต่นกอ่ะยิงโดนบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เลือดนกเหรอ ไม่ขี้ล้วนๆเลยพ่อ พากูไปล้างขี้เนี่ยไป Sesampai di rumah, Paman Preca memberitahu kepada Ibu Sakarin bahwa ayahnya J tidak menyukai dengan Sakarin. Mendengar hal tersebut, Ibu Sakarin tanpa basa-basi pesan tiket kereta dan menuju ke rumah si J bersama Paman Preca dan anaknya. เรื่องจะมาบอกไก่สักดาน่ะมันเกลียดลูกเอง Sesampainya di sana, sang ibu pun ternyata lebih dahulu dari kedatangan ayah J yang sebelumnya jalan-jalan bersama Sakarin. Saat perkenalan, di sana sang ibu dikira ayahnya J adalah neneknya. อ๋อเหรอนึกว่ายาย เห็นบอกว่าโคม่าอยู่ ICU Pada malam hari, yang mendengar suara aneh langsung memasuki kamar mandi, yang dimana di kamar mandi tersebut ada ibunya Sakarin yang sedang mandi. Dan ternyata suara aneh tersebut dari anak Paman Preca yang mendengarkan musik hip-hop ala Yonglex. Pada keesokan harinya, ayahnya si J yang suka mengajari seseorang banyak hal dan membuat Sakarin akan melakukan rencana itu untuk mendekatkan keluarganya dengan ayah si J, yaitu meminta ayahnya si J untuk mengajari ibunya Sakarin dalam menyetir mobil, yang pada akhirnya emak Sakarin menabrak bakul ayam. Dan ternyata kabel rem mobil itu telah diputus oleh anak buah ayahnya J yang berkhianat, yang dimana tambang milik ayahnya J akan dibeli orang lain, tapi Sak atau ayahnya J tidak mau menjualnya. นี่แสดงว่าพี่ศักดาเขาเริ่มสืบแล้วใช่ไหมว่าใครเป็นคนทำที่ไหนมาจัดการเขาได้อีก Di malam harinya, Sakarin menemani Sak meminum Iceland dengan Sengsu sampai meletre salawase. Di sana Paman Preca malah menawarkan barang-barang palsunya yang mengakibatkan Iceland Limited Edition itu pun terjatuh. อันนี้ขวดหนึ่งกี่พันนะครับ เท่าไหร่นะ นี่มึงง่วงตอนไหน อีตอน360,000เนี่ย Sementara itu di tempat lain Piccolo yang sering menghubungi J namun gak dijawab menuju ke kantor J, dan akhirnya mengetahui ternyata J telah resign dari kantor. Di sana Piccolo pun langsung menuju ke rumah Sakarin. Dengan lidah khasnya efek jatuh kemarin, ia bertanya kepada nenek Sakarin. แสนจ่ายที่วันที่คุณย่าล้มแล้วผมประคองคุณย่าครับคุณย่าอยู่คนเดียวครับ เขาไปบ้านพ่อเขา ป้าพ่อครับไม่เขากินหมากครับไม่กินหมากเลยครับ Setelah mengetahui keberadaan J dan Sakarin, ia pun pergi ke sana.
Sakarin yang bersama J sedang jalan-jalan di pasar ditemui oleh Piccolo yang akhirnya dapat bertemu dengan J. Di sana Piccolo merayu J dengan sebuah lagu. ว่าเธอห่วงใยฉันไม่สบายทุกเท่าไรตั้งแต่เสียเธอไป Sedangkan Sak yang sedang minum-minum ditemui oleh Paman Preca. Di sana Paman mengajak Sak untuk mengadu tamparan dan setelah itu mereka pun berteman. Akhirnya Sak pun mendapat giliran pertama. กระดกคนละเป๊กแล้วตบคนละฉาดหลังจากนั้นมึงกับกูเป็นเพื่อนกันศักดาเป็นเจ้าบ้านเริ่มก่อนได้เลย ได้ Dan saat giliran Paman Preca, datanglah anak buah Sak yang memberitahu terjadi sesuatu pada anaknya. Rupanya Piccolo bersikap kasar kepada J. Lalu Piccolo memberitahu bahwa dirinya adalah pacar aslinya si J. Setelah mendengar penjelasan Piccolo dengan susah payah, akhirnya Sada mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Lalu ia mengusir Sakarin beserta keluarga dari rumahnya. ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ โอ้ย นี่ก็เกะกะ โอ้ย ขอโทษนะ Di stasiun, ibunya memberitahu kalau almarhum ayahnya dulu nggak pernah melakukan hal romantik sedikit pun kepadanya. Namun selalu ada ketika ibunya mempunyai masalah. Sakarin yang mendengar hal tersebut segera berlari ke rumahnya si J untuk memperjuangkan cintanya. Sesampai di sana, J tiba-tiba mendapatkan telepon dari salah satu anak buah ayahnya, memberitahukan jika ayahnya sekarang akan dibunuh. Tak berpikir panjang, Sakarin dan J pun bergegas menaiki motor, melaju ke tempat ayahnya J berada. Ibu Sakarin yang telah belajar dengan ayahnya si J pun segera meluncur, mengikuti Sakarin ke area tambang. Di perjalanan, Sakarin diikuti oleh anak buah Sak yang berkhianat. สาอะไรละยอมพอเลิกหลวงพ่อ Beruntungnya Sakarin, ia dibantu oleh Paman Preca. Dengan barang-barang palsunya menghambat para pengkhianat anak buah Sak. Akhirnya, Sakarin dan J pun sampai di area tambang. Diketahui ternyata Sak dijebak oleh anak buahnya yang berkhianat yang masuk ke dalam tambang yang akan diledakkan oleh bom pemicu. ถ้ำไก่โบ้นะจะว้าฮาวาย นายเข้ามาช่วยพ่อในถ้ำนะ ฉันจะไปหยุดนะโบ Sakarin bersama Sueb masuk ke gua tambang untuk menolong ayahnya J. Saat bom pertama diledakkan, Sueb tertinggal di belakang dan Sakarin berhasil memasuki gua. เอาละจานมีจานมาร่วมหัวอุ่นใจแล้วกูไม่ได้อุ่นกับมึงด้วยนะจานอยู่ไหนอะ มึงไปเลย Sakarin pun langsung tancap gas untuk menolong ayahnya si J. Sedangkan di luar tambang, semua pegawai loyal, Sak pun bekerja sama untuk mematikan pemicu bom. Paman Preca bersama anaknya mencoba mematikan listrik agar bom tidak berfungsi. มันก็เลื่อนลงมาแล้วนี่ แล้วทำไมไม่ลงอ่ะ ขึ้นหลังพ่อเลย ขึ้นเลยพ่อจะถึงแล้วพ่อ มันจะดีกับพ่อ มึงเหยียบไม่ได้ไอ้เหี้ยเอ้ยพ่ออยู่นิ่งๆมันโค้งแข้งมันบัลเล่แล้ว Sueb bersama Murtado mencari bom kedua yang pemicunya dibawa oleh anak buah Sak yang ada di mobil tadi. Setelah berjuang lama, akhirnya Sakarin menemukan Sak di dalam goa. Motor yang dibawa Sakarin bersama Sak dilalah apesnya terkena batu tajam yang membuat bannya bocor. Dan Sakarin bersama Sak pun jatuh. Sak pun memahami situasi genting ini, menyuruh Sakarin untuk pergi dan menjaga J untuk dirinya. Lalu ia berkata bahwa ia bangga mempunyai anak seperti J. Dari telepon yang masih tersambung, J mendengar percakapan ayahnya itu. Namun Sakarin menolaknya, yang akhirnya mereka pun ngegas menggunakan motor yang sudah bocor. Sueb dan Murtado berhasil mendapatkan pemicu bom kedua, namun sayang karena pemicu itu telah kepencet. อะไรอะ
Semua orang termenung melihat ledakan tersebut. Namun beberapa saat kemudian Sakharin bersama Sak muncul dari goa itu. Semua orang pun akhirnya senang. Sesampai di rumah, akhirnya Jae mengungkapkan rasa sayangnya kepada Sak ayahnya. Begitupun juga ayahnya yang bangga telah memiliki anak seperti Jae. Dan Sakharin pun akhirnya mendapatkan restu dari Sak untuk berpacaran dengan anaknya. Setelah semua itu, akhirnya keluarga Sakharin pulang ke rumah menggunakan kereta. Saat kereta hendak berangkat, tiba-tiba paman Sakharin keluar dari kereta. Lalu lagi-lagi Piccolo yang cinta mati kepada Jae muncul lagi. Tetapi di sini semua sudah terlambat dikarenakan Jae akhirnya membuka hatinya kepada Sakharin. มันจบแล้ว ไม่จบ จ่ายมีแฟนใหม่แล้ว บุกเจ๊ นี่ไงแฟนใหม่จ่ายสักกลิน ยังไงนะ อะไรยังไงเล่า ตามนั้นแหละ ตามนั้นเลยลูกเราเป็นแฟนใช่เปล่า เออ ตามนั้นแหละ Dan film pun berakhir.